masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan Pondok Ramadan secara virtual. Baik anak-anak, pagi ini Ibu akan menjelaskan materi terkait dengan bijak bermedia sosial. Jadi, di era milenial saat ini selalu identik dengan yang namanya kemajuan teknologi. Tak terkecuali berkembangnya lini teknologi modern yang menimbulkan aktivitas media sosial. Aktivitas media sosial hari ini hampir bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang lansia juga bisa menikmatinya. Nah, jadi istilah media sosial itu kan sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Namun, jika kita ditanya apa sih sebenarnya arti dari media sosial itu, ada beberapa orang yang bisa menjawab, ada sebagian orang yang belum bisa. Nah, jadi di sini Ibu mengutip dari pendapat beberapa ahli. Yang pertama dari Lisa Bayard, ini mendefinisikan media sosial adalah suatu bentuk hubungan masyarakat yang paling transparan, menarik, dan juga interaktif. Nah, ini menurut Lisa Bayard. Yang kedua, ada satu ahli lagi yang mendefinisikan media sosial, yaitu Sam Decker, mendefinisikan konten digital dan interaksi yang dibuat oleh antara satu dengan orang lain. Nah, jadi dari beberapa pendapat ahli tadi, Ibu bisa menggarisbawahi bahwasanya pengertian dari media sosial yaitu salah satu sistem komunikasi. Bu, jenis-jenis media sosial itu apa aja sih, Bu? Nah, jadi anak-anak, jenis-jenis media sosial itu ada banyak. Nah, diantaranya ada blog, terus juga ada Instagram, ada lagi Facebook, terus yang lagi marak saat ini itu TikTok. Nah, ketika kalian menggunakan blog, pengguna ini bebas mengekspresikan sesuatu dalam blog ini. Misalnya kalian ketika mempunyai blog, kalian bisa menuliskan karya kalian di dalam blog tersebut. Juga di dalam YouTube, kalian bisa membuat konten-konten positif, kemudian menguploadnya ke dalam YouTube kalian. Misalnya ada yang punya hobi puisi, nah bisa membuat puisi kemudian mengupload ke dalam YouTube kalian. Ada lagi Facebook. Nah, ketika di dalam Facebook kita bisa membuat informasi pribadi kemudian dapat terhubung ke orang lain, baik orang-orang sekitar kita maupun orang yang jangkauannya sangat luas, bahkan sampai ke luar negeri. Ada lagi Twitter, TikTok itu juga. Ketika kalian mempunyai suatu usaha dan kepengen memperluas usaha kalian, kalian bisa menggunakan aplikasi TikTok juga bisa. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan berbagai jenis media sosial. Nah, kemudian maka dari itu ada beberapa dampak positif juga dari media sosial ini. Nah, jadi ada beberapa dampak positif dari media sosial. Yang pertama, mempererat silaturahmi. Nah, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, ketika kalian punya saudara di luar negeri, bahkan ada yang orang tuanya bekerja di luar kota. Nah, kali ini kan pemerintah itu melarang untuk mudik. Nah, jadi lebarannya bisa meminta maaf lewat video call. Nah, jadi gitu. Dapat berinteraksi dengan orang secara berjauhan. Itu salah satu dampak positif dari media sosial. Nah, dampak positif yang kedua apa, Bu? Nah, dampak positif yang kedua yaitu
menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, akhir-akhir ini kan banyak gitu ya akun sosial media yang selalu membagikan wawasan dan pengetahuan. Hal ini sangat menarik sekali bagi kita seorang pelajar. Yang ketiga, dampak positifnya apa, Bu? Yang ketiga, menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Contohnya apa? Contohnya, kita bisa mengetahui informasi beasiswa, informasi perlombaan tingkat nasional. Nah, itu ada banyak lagi informasi-informasi yang bisa kita dapatkan melalui media sosial. Yang selanjutnya ada juga dampak positif media sosial menyediakan ruang untuk berpesan positif. Nah, contohnya banyak ustadz-ustadz muda yang saat ini gencar melakukan dakwah di media sosial. Misalnya mereka melakukan dakwah lewat YouTube, nah juga lain-lain. Yang kelima, mengakrabkan hubungan pertemanan. Nah, jadi misalkan kalian sudah lulus dari MTSN Pasuruan, nah kalian masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian yang lama, bisa lewat WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian dampak negatif media sosial dan etika bermedia sosial akan disampaikan